Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Arni Riani. In this video, I would like to share my experience visiting to Asia Garut department store and interviewing one of the HRD from this company. Asia is located on Ahmad Yani Street number 162. Why I choose Asia department store? Because this company is legendary company since 1991 in Garut and continues to grow until now even in the midst of many competing malls. Asia still survives and even grows because it's famous for its economical supermarket prices. Even the supermarket here has 2 floors for food and non-food, which means this department store has a very complete supermarket. Not only supermarket, fashion also has famous brands such as Cardinal, Gufo, Ruili, Trichet, etc. If you're tired of shopping or feel hungry, you can go to the 3rd floor of the food court area. Here there are also children's playground. The prices are also affordable. The children are happy to play, mothers are happy to shop, fathers are also happy because their expenses are more economical. Nah, sekarang kita sudah berada di Toserba Asia Garut bersama dengan seseorang yang sangat berperan penting dalam pertahanan dan perkembangan Toserba Asia Garut. Ada Ibu Devi dari tim HRD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Seperti yang kita ketahui, kalau Asia itu sudah berdiri sejak lama ya, Ibu, dari tahun 91 kalau tidak salah. 91, iya. Kebetulan Asia itu 91 untuk cabang Garut, yang pertama itu ada di Cibidung. Oh, di Cibidung, Tasik. Iya. Yo, iya, Cibidung, Tasik. Berarti sudah legend ya, Ibu, dari waktu saya kecil juga sudah Iya. legend di sini. Kalau orang-orang Garut dulu itu pasti identik dengan kalau belanja itu supermarket Asia. Mudah-mudahan sampai sekarang pun juga sama ya. Ya, amin, amin, karena paling murah sih supermarketnya, paling lengkap juga. Harganya ekonomis katanya. Iya. Mungkin faktor yang sangat berpengaruh untuk berkembangnya Asia itu salah satunya adalah kerjasama antar departemen ya, Ibu, termasuk Ya. dari departemen HRD. Ya. Kebetulan Nah, saya di departemen HRD ya. ya rekrutan. Nah, di sini saya masih penasaran dan ingin tahu lebih dalam mengenai HRD. Ibu tidak keberatan jika saya mewawancarai Ibu? Biasanya Ibu yang mewawancarai. Oh iya. Kalau sebisa mungkin saya jawab, saya akan pasti jawab. Iya, Ya, ini ya, karena ada beberapa mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan personality juga kan. iya, iya. Di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih 9 pertanyaan, Ibu. Kita langsung mulai saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana Ibu mendefinisikan peran strategis HRD di perusahaan? Kenapa sih di dalam perusahaan itu harus ada HRD, Bu? Kenapa ya?
Kalau dibilang kenapa itu, emang kalau misalkan departemen HRD itu sangat penting di suatu perusahaan, karena kalau misalkan tidak ada HRD, kemungkinan tidak akan ada juga karyawan dan orang yang bekerja di suatu perusahaan kan. HRD itu merupakan peran yang sangat strategis di suatu perusahaan, karena itu HRD juga bisa menerapkan suatu kebijakan atau peraturan di suatu perusahaan juga. Terus bisa merekrut SDM yang emang berpotensi atau berkualitas di suatu perusahaan tersebut. Sebagai penyaring mungkin ya. Nah, ngomong-ngomong tentang rekrutmen, bagaimana sih proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru di perusahaan ini? Kalau proses rekrutmen itu di kita itu pertama itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, terutama berhubungan dengan karyawan. Proses rekrutmen itu biasanya kita penempatan posisi yang dibutuhkan dulu seperti apa, dan itu ada persyaratan yang harus dilalui oleh para pencari kerja. Pertama, untuk di kita itu karena kita berhubungan dengan retail ya, dengan dunia pelayanan, otomatis ada beberapa persyaratan yang kita miliki. Contohnya ada badan, kita harus mencetakkan beberapa lampiran CV ya. CV itu berkaitan dengan tentunya ijazah itu harus minimalnya SMA. Terus ada juga yang namanya beberapa persyaratan kayak seperti dari surat dokter, keterangan dokter itu itu mencantumkan tinggi badan dan berat badan itu sangat penting, karena di sini itu masih ada beberapa persyaratan. Tinggi badan itu minimal kita 155 untuk perempuan ya, untuk perempuan, misalkan untuk laki-laki di atas biasanya kita sih minimalnya 190 gitu, dan beberapa persyaratan yang lainnya biasa juga itu. Saya benar-benar kalau pemerintah akan menghapuskan batas maksimal usia dan tinggi badan pada persyaratan melamar pekerjaan. Apakah Ibu setuju dengan penghapusan persyaratan tersebut? Ya, tergantung sih sebenarnya ya, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kalau kebetulan PP interviewnya di dunia retail, otomatis kan kalau retail itu harus dilihat secara personality, permohonan setiap orangnya kan, mau tidak mau seperti itu gitu. Kenapa ada batas maksimal usia atau minimal usia? Kalau dunia retail itu menurut saya ya penting, karena itu berhubungan dengan dunia pelayanan. Mau tidak mau harus dilihat. Tapi kalau misalkan dengan perusahaan yang lain yang tidak berkepentingan dengan dunia pelayanan itu mohon maaf, contohnya di perusahaan-perusahaan yang emang tidak langsung berhubungan dengan customer, itu ada kemungkinan juga tidak jadi masalah mungkin ya. Kalau di kita itu karena emang dari perusahaannya dari pemerintah ya ada sistem seperti itu, walaupun udah disahkan belum disahkan, baru perencanaan. Kalau saya kebetulan kerjanya di dunia retail, otomatis ya saya juga harus mengikuti aturan dari perusahaan saya gitu Bang. Masih batas usia maksimal atau minimal itu masih tetap di apa yang dijalankan. Karena kita berhubungannya dengan dunia pelayanan yang berhubungan dengan langsung customer gitu. Kalau untuk back office sepertinya bisa. Kalau back office tidak masalah sebenarnya ya. Kalau back office itu lebih mementingkan mungkin secara pengalaman dia kerja gitu ya, pengalaman dia kerja, terus mungkin kalau back office itu dilihat juga dari segi pendidikan gitu, biasanya seperti itu. Lalu Ibu setelah menjadi karyawan, apakah ada jenjang karirnya? Oh jelas ada. Jenjang karir itu ketika karyawan yang bersangkutan emang dinilai atau dievaluasi secara manajemen itu bagus, itu biasanya
ada beberapa karyawan yang jenjang karirnya sekarang jadi staff. Dari karyawan terus diangkat jadi kasir, dari kasir kalau bagus bisa diangkat jadi staff, ataupun bahkan dari karyawan tidak menjadi kasir langsung diangkat jadi staff juga bisa. Gitu. Kalau untuk mengukurnya gimana? Pengukurannya itu kebetulan kita ada yang namanya evaluasi karyawan ya. Pengukurannya itu dari segi kedisiplinan juga, absensi karyawan, karena kita berbasis pinggir asisten ya, absen yang jelasnya pertama karyawan harus absensinya bagus, yang keduanya tidak ada masalah di area, terus tidak ada beberapa komplainan dari tim CC, tim leader, jadi terus karyawan yang bersangkutan juga bisa diajak kerja sama. Lalu bagaimana perusahaan mendorong perkembangan karyawan? Kalau mendorong perkembangan secara SDM-nya, Ya. Garut tuh merupakan cabang, ya. Biasanya secara agenda 1 tahun sekali kita selalu melaksanakan yang namanya training dari pusat ya. Jadi trainernya datang ke setiap cabang untuk melakukan pembaruan atau refresh ya, berkaitan dengan beberapa hal yang harus dikembangkan oleh para karyawan. Tapi setiap tahunnya itu akan berbeda tema biasanya seperti itu. Terus perkembangan yang lainnya biasanya setiap Sabtu atau Minggu ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan karyawan, atau misalkan di product knowledge ya ada lomba-lomba dan lain-lain. Jadi tidak jenuh Ya tidak jenuh. Lalu bagaimana cara perusahaan menangani konflik atau masalah ketenagakerjaan? Menyelesaikan konflik ya, ini berkaitan dengan karyawan, dengan perusahaan. Kalau penyelesaian secara konflik sih alhamdulillah secara konflik besar itu tidak ada, dan memang tidak ada. Namanya palingnya namanya kerja pasti ada konflik kecil aja. Tapi biasanya untuk penyelesaian itu kita itu hanya ada yang namanya ranah supervisor ya, ada juga CC, ada chief counter, kepala kontak. Biasanya penyelesaiannya di supervisor gitu. Biasanya anak-anak itu dipanggil yang berkaitan atau yang bersangkutan dipanggil, penyelesaian langsung pada hari itu dan langsung beres. Ini kalau berhubungan secara personality karyawan ya. Jadi sama supervisor pergi di sini. Ya, tapi terus kalau misalkan dari supervisor ini biasanya ada ranah HRD. Dan nanti biasanya kalau misalkan emang kasusnya agak lumayan tidak bisa diselesaikan oleh ranah supervisor atau CC, itu biasanya sama HRD. Lalu menurut Anda apa tantangan terbesar yang dihadapi Departemen HRD saat ini? Kalau tantangan terbesar sih untuk saat ini, selama sepengalaman saya untuk interview ya, sekarang itu saya nggak tahu ya pengaruh generasi itu emang berpengaruh atau tidak ya, karena emang beberapa pandangannya itu kadang kalau misalkan tantangannya itu sekarang itu anak-anak kadang gampang bosan ya, udah interview aman, mereka tuh aman ya dengan interaktif mereka, cuman terkadang emang udah sebulan atau misalkan beberapa minggu udah cari pengalaman keluar ada konfirmasi sama sekali. Tapi saya nggak tahu ya itu pengaruh dari apa gitu kan, katanya ada generasi dia kayak gimana ya. Nah, cuma rata-rata kadang sekarang itu anak-anak gampang keluar masuk kerjaan tanpa ada konfirmasi gitu. Itu sih tantangannya, lebih ke SDM atau lebih ke apa ya, Karyawan. gitu, kurang ini sih. Lalu yang terakhir, bagaimana Anda mengukur keberhasilan fungsi HRD di perusahaan? Kalau mengukur keberhasilan sih, kalau misalkan kita bisa menciptakan SDM yang memang berkualitas, terus anak-anaknya pada bisa, karyawannya pada pada bisa mengerjakan sesuatu hal yang menjadi hidupnya itu sih suatu menurut saya ya
keberhasilan dari sistem manajemen gitu ya. Karena nggak setiap orang, kalau misalkan anak-anak dikasih tanggung jawab ini A dan B itu bisa mengerjakan, pasti ada aja gitu kan. Tapi kalau misalkan anak-anak disuruh atau ditugaskan di suatu divisi atau kelompok atau misalkan di area dan mereka bisa, itu merupakan suatu keberhasilan. Apalagi kalau misalkan dari mereka itu bisa mengikuti aturan perusahaan gitu, kedisiplinan kan di perusahaan kan pasti yang ada yang namanya aturan. Kalau nggak ada aturan pasti ya kacau gitu. Tapi nggak semua juga bisa mengikuti, ada juga yang agak kurang mengikuti gitu. Ya, alhamdulillah Ibu, semua pertanyaan sudah terjawab dengan jelas. Senang sekali mempunyai narasumber yang sangat baik dan juga sangat informatif seperti Ibu Devi. Untuk wawancaranya hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.